Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang terus memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan hati kami, sehingga firman Tuhan boleh leluasa memperbaharui hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh Inang Sintua Erika Boru Marpaung. Salam, selamat pagi semuanya. Yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dari Amsal 11 ayat 17, sedemikian bunyinya: orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita juga mendengarkan sebuah pertanyaan yang dibawakan oleh Inang Nyonya Nababan Boru Siburian. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat firman yang telah dibacakan oleh Inang Sintua Boru Marpaung. Saya mewakili dari Ruas ingin bertanya, bagaimanakah cara kita harus berbuat baik? Mohon penjelasannya, Amang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan hari ini menyerukan agar kita menjadi pribadi atau orang yang bermurah hati. Orang yang bermurah hati dikatakan adalah orang yang berbuat kebaikan. Salah satu sifat mulia Allah yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah ketika kita memiliki sifat murah hati, menjadi orang yang baik, menjadi orang pengasih, menjadi orang yang peduli, memiliki empati terhadap sesama. Lalu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kepada siapakah kita harus berbuat baik? Melalui firman Tuhan hari ini, kita diberikan sebuah jawaban. Ada dua hal. Yang pertama, berbuat baiklah kepada orang yang patut menerima kebaikan itu, yaitu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita, orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Maka dengan berbuat demikian, kita pasti akan merasakan sebuah sukacita bahwa kebaikan yang kita salurkan itu juga menjadi sebuah bagian bagi kita memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang berguna. Lalu yang kedua, berbuat baik kepada orang lain sekalipun mungkin dia tidak kita kenal. Dalam sebuah catatan Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan sekaligus sebuah kebiasaan yang sering terjadi pada zaman Yesus, di mana ada seorang Samaria yang sangat baik hati, yang sangat bermurah hati untuk menolong orang yang dia tidak kenal.
Dikatakan di sana ada seorang Samaria memberikan pertolongan kepada seorang Yahudi yang sedang teraniaya. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah mulai dari membersihkan lukanya, lalu mengangkatnya ke atas keledainya, lalu membawanya ke penginapan, dan dia suruh untuk diobati. Dan juga dia katakan dia akan membayar biaya pengobatannya. Sesungguhnya orang Samaria itu tidak mengenal orang Yahudi yang sedang teraniaya itu. Tetapi lihatlah, oleh karena kemurahan hati seorang Samaria itu, dia mampu melakukan hal yang baik sekalipun dia tidak mengenalnya. Ini adalah sebuah catatan yang sangat berharga untuk disampaikan Yesus juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya itu, kebaikannya, kasihnya itu bukanlah hanya sebatas rumusan saja, tetapi harus ada aksi yang nyata. Gemarlah melakukan kebaikan, gemarlah melakukan pertolongan, karena sesungguhnya itulah sifat Allah, gambar Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kalau tidak ada sifat kasih, kalau tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak berhasil dikatakan sebagai gambar Allah atau imagoni Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, kebaikan itu juga haruslah disaring sedemikian rupa. Ada sebuah kepekaan untuk kapan saatnya kita melakukan kebaikan, kapan kita melakukannya, dan kapan tidak. Terkadang ada orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Misalkan dia malas bekerja, tetapi dia memanfaatkan kebaikan kita. Maka kalau dalam hal ini, kita tidak dipaksa atau tidak diharuskan untuk melakukan kebaikan. Karena Yesus pun dikatakan di sana, hanya orang yang bekerjalah yang akan makan. Maka kita juga harus melihat kebaikan kita itu jangan sempat dimanfaatkan, disalahartikan, disalahgunakan oleh orang lain. Lalu kemudian kebaikan kita itu kapan saja kita perlihatkan dan sampai di manakah batasan-batasannya. Maka kita diajari melalui firman Tuhan saat ini adalah lakukanlah senantiasa kepada setiap orang yang membutuhkannya, dan tidak ada batas-batasnya. Tidak boleh kita katakan hanya hari ini saya berlaku baik, besok tidak. Tetapi setiap ada kesempatan, setiap ada waktu di mana dibutuhkan kehadiran kita sebagai pembawa kebaikan-kebaikan itu. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan orang yang bermurah hati itu adalah orang yang bersukacita, karena kebaikan itu juga akan menjadi milik kita, akan membuat kita semakin bersukacita dalam kehidupan ini. Murid-murid Yesus pernah ditantang oleh Yesus untuk melihat orang-orang yang lemah itu. Apakah mereka ini pantas untuk dikasihi? Lalu Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat terhadap salah seorang hambaku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata Yesus, maka dalam kehidupan kita juga haruslah menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kebaikan secara terus-menerus. Jadilah menjadi orang yang baik, karena Allah sudah terlebih dahulu baik terhadap kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.